Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqal adim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita diberikan nikmat sehat ya. Malam hari ini tak terasa kita sudah menginjak malam yang ke-27 bulan Ramadan. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan bulan ini ya semua ibadah kita, tarawih kita, sholat kita, puasa kita, iktikaf kita, tilawah kita diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholat serta salam dijatuhkan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan banyak iman dan banyak Islam. Baik, wafilah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu kembali dalam majelis ilmu terkait program online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik yang bertemakan pembelajaran intisari berislam kafah. Perlu saya jelaskan lagi sebagai moderator bahwa tujuan program kita kajian malam hari ini adalah memahami agama Islam secara utuh dengan metode dialog berbasis wahyu dan sains. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tak terasa kajian kita malam hari ini sudah menginjak sesi yang ke-9. Topik untuk malam hari ini, kajian kita ini sama seperti kemarin, yaitu integrasi ormas dan parpol Islam untuk kejayaan bangsa yang plural, bagian yang kedua. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan, karena kajian kita malam hari ini, majelis ilmu kita malam hari ini direkam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum menyaksikan kajian kita sesi 1 sampai sesi ke-8, silakan nanti bisa melihat rekaman kajian kita di channel YouTube Syarikat Islam Politik. Silakan panjenengan bisa melihat rekaman kajian kita. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena semua kajian kita ini kita record, kita rekam, dan kita upload di channel YouTube-nya Syarikat Islam Politik. Dan Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan juga, insya Allah kajian online kita ini ya akan dilaksanakan selama 15 kali pertemuan, dan kita sudah memasuki sesi yang ke-9 ya. Insya Allah setiap sesi mulai awal sampai akhir kita akan memberikan rekamannya melalui channel YouTube Syarikat Islam Politik. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Abdul Hakim ya. Alhamdulillah kajian malam kita hari ini akan langsung disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Dan perlu saya sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu, karena kajian kita ini bukan hanya secara center, kemudian hanya pembicara saja, kita nanti lebih banyak diskusi dan dialog. Jadi nanti silakan ketika Ustadz Hakim sebagai pemateri sudah selesai menyampaikan materinya, monggo panjenengan bisa ada yang ditanyakan, ada yang perlu ditambahkan, silakan ya, karena kita lebih proaktif kajian kita malam hari ini. Baik Bapak sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan majelis ilmu kita malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan langsung oleh pemateri kita Ustadz Abdul Hakim. Kepada Ustadz Abdul Hakim, monggo Ustadz, tafadhol maskuro. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah fi kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Allahu aidan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah aidan wal takminkum ummat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Kita bersyukur kepada Allah. Setidaknya ada 3 nikmat besar yang harus disadari oleh umat Islam. Sekaligus tentu setiap muslim, setiap mukmin harus berkomitmen untuk menjaga 3 nikmat Islam ini. 3 nikmat Allah ini. Yang pertama adalah nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang bisa melebihi kebesaran, keluasan umat Islam. Islamlah yang membuat berada jalan benar, jalan yang lurus, jalan mulia, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Dan yang kedua, kita bersyukur pada Allah betapa Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang luas, yakni nikmat sebagai umat. Dan yang ketiga tentu nikmat besar yang harus kita syukuri adalah nikmat karena Allah menganugerahkan kepada kita tanah air yang kaya raya, yang dalam perspektif Jawa sering diungkapkan dengan kalimat negeri yang gemah limpah laut Cinawi. Saya kira karena ketiga nikmat itulah maka para ulama-ulama, khususnya ulama Nusantara, berikhtiar untuk menjaga. Kendati negeri kita ini sudah lebih dari 3 abad berada dalam kangkangan penjajah Belanda, para ulama di negeri ini tidak intinya untuk selalu berjuang membebaskan negeri ini dari penjara penjajah, khususnya penjajah Belanda, penjajah Jepang. Dan tentu merdeka kita juga tidak pernah berhenti untuk berjuang menjaga agar negeri yang mayoritas dihuni oleh umat ini menjadi negeri memiliki martabat. Dan itu para ulama selalu dalam persatuan. Makanya dengan persatuan itulah maka umat Islam bisa menggalang potensi, segala kekuatannya. Halo? Iya, Ustaz Hakim. Jelas Ustaz suaranya? Ya. Monggo. Bisa ya? Bisa, dilanjut, silakan.
Karena 3 nikmat besar inilah maka banyak ulama besar, bukan hanya di abad 19, bahkan sejak sahabat tabi'in ya selalu berikhtiar untuk menjaga ketiga nikmat besar ini. Demikianlah yang telah dilakukan oleh para ulama di Nusantara ini, yang kemudian berusaha untuk menggalang kekuatan umat dengan mendirikan berbagai organisasi Islam, di antaranya ormas Islam. Kita tahu Muhammad misalnya berdiri sejak 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adalah ormas yang memiliki roh dan tujuan yang sama, yakni untuk menjaga nikmat-nikmat Allah yang diarahkan kepada umat Islam khusus di negeri ini. Tidak hanya Ahmadiyah, di tahun 1914, tepatnya di tanggal 6 September, Al-Irsyad yang menyusui berdiri. Tentu itu dimaksudkan untuk bersama-sama menjaga nikmat Islam, nikmat sebagai Islam sekaligus nikmat tanah air, khususnya di negeri ini. Pada tahun 1923, tahun 12 Desember, persis yang dimotor oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus berdiri, dan kemudian pada tahun 1920-an besar di Muhammadiyah ini NU, tepatnya pada tanggal 21 Januari 1926 juga berdiri. Dan begitulah sebenarnya banyak ormas Islam kemudian nyusul berdiri, dan di antaranya pula pada tahun 1973 maka Hidayatullah berdiri di bawah pimpinan Ustaz Abdullah Said di Kalimantan, khususnya di Gunung Tembak. Seluruh ormas yang ada di tanah air ini, saya kira memiliki visi yang sama, terutama dalam rangka melanjutkan misi risalah, misi kenabian. Dan tentu misi inilah yang kita kenal dengan misi Allah Islam. Dan itu saya kira sesuai dengan pesan Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125. Betapa orang-orang iman itu akan selalu berkomitmen untuk mengembangkan dakwah dalam rangka menjaga amanat Allah. Di antaranya juga itu menjaga nikmat-nikmat yang diamanatkan kepada umat Islam ini. Ormas-ormas yang berdiri itu tentu tidak sekedar berdiri karena salah satu kesamaan visi dan misi. Saya kira ormas Islam itu baik NU, baik Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, sampai kemudian dikenal di antara Hidayatullah, saya kira semuanya diri di antaranya adalah untuk meningkatkan kualitas Islam baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, juga hukum. Ya.
Dan jauh sebelumnya saya kira berdirinya ormas-ormas itu juga dipicu karena kesadaran betapa saatnya kebangkitan umat Islam itu sudah harus segera digalang dan diwujudkan. Dan saya kira memang demi memenuhi seruan Al-Quran yang saya kutipkan tadi dalam surat Al-Imran 103, Allah menegaskan betapa hendaknya ada dari segolongan umat ya, 103 hendaknya setiap kita selalu bersatu menggalang ikatan jamaah. Sebaliknya Al-Quran juga memberikan agar kita tidak terpecah belah. Wa'tasimu billah jami'an la tafarraqu. Saya kira itu adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang mendorong kita, motivasi kita, memberi inspirasi pada umat Islam di masa itu untuk bangkit. Dan salah satu wujud dari kebangkitan itu adalah dengan mendirikan organisasi masyarakat yang tentu visinya adalah si Islam. Dan menurut saya itu juga dalam rangka menjaga kenikmat Allah yang demikian besar. Muhammadiyah diantaranya, meskipun salah satu misinya adalah dalam rangka memurnikan Islam dari kemungkinan terkontaminasi dengan virus khurafat, bid'ah, dan tahayul. Tapi sesungguhnya misi Muhammadiyah adalah dalam rangka membangun sekaligus mencerdaskan umat. Di samping memiliki misi dakwah itu sendiri. Ormas-ormas juga di antara lain didirikan adalah dalam rangka sesungguhnya dalam rangka mempersatukan umat Islam. Ketika khususnya di masa itu Islam dalam keramaan penjajah, apalagi ketika tahun 1124 kemudian kita tahu dinasti Utsmaniyah Turki kemudian hancur, maka kesadaran umat Islam saya kira justru semakin meningkat. Meskipun sejak runtuhan dinasti Utsmaniyah itu umat Islam terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok yang kita kenal kemudian diantaranya dengan dalam bentuk negara bangsa. Saya kira negara bangsa yang kemudian banyak mengenalkan demokrasi itu ada efek dari keruntuhan dinasti Utsmaniyah Turki, dan itu skenario dari Dajjal. Nah kemudian ormas Islam yang kiri dari Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian NU, Persis, Hidayatullah, dan berbagai ormas yang lain, saya kira itu semua para pendirinya mendirikan ormas itu tidak lain adalah dalam rangka wujudkan Izzul Islam wal Muslimin. Bila kemudian kita mendapati ormas Islam itu masih sulit disatukan, saya kira itu lebih karena faktor waktu. Di masa lama dulu kita mengenal ada Sumi, Majelis Syura Muslim. Saya kira itu salah satu prestasi umat Islam setelah merdeka, mampu mewujudkan kebersamaan, persatuan, meski kemudian oleh rezim lama kemudian Sumi dibubarkan. Tapi setidaknya itu menjadi penggal sejarah yang akan terus menginspirasi
Tentang keberadaan ormas Islam itu satu kebutuhan. Tentu kita berharap di masa akan datang ormas-ormas itu akan bersatu kembali dalam rangka ikut menjaga dan mengamalkan nikmat yang diamanat Allah kepada umat Islam. Yakni nikmat Islam sendiri yang kena nikmat sebagai umat Islam dan tiga umat kita diamanat tanah air yang demikian kaya dengan kekayaan yang demikian melimpah, meskipun sekarang ini tengah dalam rongrongan kekuatan asing. Karena itu saatnya ormas Islam itu tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan furiah yang sebenarnya itu bisa ditoleransi untuk saat ini sejauh tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira saat nanti umat Islam akan mampu mewujudkan kepemimpinan Islam yang digambarkan dalam Al-Quran, betapa umat Islam ini adalah umat tawadah, umat tawasqa, umat yang pasti mampu menegakkan keadilan di tengah-tengah berbagai kezaliman yang sedang terjadi, dan umat Islam yang menjadi salah satu target. Karena itu kita bersyukur kendati ormas-ormas Islam yang ada sementara ini masih belum bisa digalang untuk menjadi umat satu, tapi setiap kita harus optimis betapa di masa yang akan datang ormas-ormas Islam itu tentu akan tumbuh kesadaran mewujudkan tuntutan bukan sekedar untuk memenuhi visi misi ormas Islam itu sendiri, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mewujudkan Islam politik yang sesungguhnya merupakan pilar utama untuk mewujudkan tegaknya Islam dan umat Islam. Selama ini kita melihat ormas Islam lebih disibukkan dengan persoalan-persoalan sosial, pendidikan, tetapi cenderung mengabaikan sisi yang justru menjadi pilar utamanya, yakni Islam politik. Dan karena itu ke depan saya kira integrasi antara ormas dan orpol yang memiliki visi Islam sudah menjadi kebutuhan, keharusan yang tidak harus menjadi salah satu jihad umat Islam untuk mewujudkannya. Tentu demi menjaga Islam, menjaga umat Islam, dan menjaga harta kekayaan Islam, terutama tanah air Islam. Nah, saya kira ini Mas Rid, pengantar maka diskusi kita malam ini akan lebih berkembang berupa masukan untuk lebih memahami betapa saat ini umat Islam tengah dituntut untuk bersama menjaga nikmat Allah yang diamanatkan kepada kita, baik nikmat Islam, nikmat bagi umat Islam maupun nikmat karena kita memiliki tanah air. Kita mungkin memang tengah berada dalam sistem yang belum sepenuhnya Islami, yakni sistem demokrasi dan sistem atau kecenderungan untuk dipaksakan pada umat Islam sistem yang sekuler, sistem liberal, sistem yang kapitalis atau sistem lain. Jika kita ormas Islam ini mampu menggalang persatuan umat, saya kira
problem besar apapun yang dihadapi oleh umat Islam, saya kira bisa diasi ke depan. Dan karena itu integrasi antara agama dan politik Islam itu tidak dapat tidak jadi kebutuhan utama untuk negaranya menjaga Islam, menjaga umat Islam, sekaligus juga menjaga kekayaan umat Islam. Saya kira itu sementara. Mas Farid, monggo bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Ustadz Hakim yang telah memberi pengantar ya untuk materi kita hari ini tentang Ormas dan Orpol Islam ya di tengah-tengah kondisi negara kita seperti ini. Jadi sudah diberikan pengantar bagaimana supaya kita antara Ormas dan Orpol Islam bisa saling bersinergi ya untuk kemajuan dan kejayaan Islam itu sendiri. Baik, sebelum kita ada diskusi atau tambahan, akan ada penyampaian tambahan dari Ustadz Fuad terkait materi hari ini. Monggo Ustadz Fuad, tafadhol, Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya senang sekali Ustadz Hakim telah memberikan penjabaran tentang kebutuhan umat Islam membangun organisasi sosial Islam. Secara faktual kita perlu melihat ciri-ciri organisasi sosial Islam yang berkembang di Indonesia ini. Dan dari situ mungkin kita bisa mengembangkan pola-pola sehingga dengan pola itu semua komponen umat Islam bisa bersatu. Di dalam Islam itu tidak bisa tidak kita harus akui. Ada perbedaan terkait dengan masalah ibadah mahdhah. Ini kita harus akui sebagai suatu kenyataan. Dan itu dipicu bahkan karena ulama-ulama salaf kita masa yang lalu. Ada perbedaan di sana. Ada mazhab yang terkenal 4 mazhab itu. Yang masing-masing mempunyai pola yang ada perbedaan. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Dan itu terus berlanjut ke generasi muda Islam sampai sekarang dan termasuk yang di Indonesia. Jadi kemudian masing-masing penganut faham ritual itu mencoba untuk berkonsolidasi dan kemudian mereka membangun organisasi-organisasi yang fokusnya kepada masalah cara berritual yang mereka yakini sebagai satu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu bisa kita pahami dan menurut saya tidak mungkinlah kita harus menyatukan faham-faham itu. Karena masing-masing mempunyai acuan ya yang sangat-sangat formal, legal di dalam agama Islam kita. Itu yang mungkin bisa kita sebut sebagai perbedaan khilafiyah. Perbedaan yang mau tidak mau kita harus terima dan kita saling menghormati.
dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang memperoleh pahala banyak dan mana yang memperoleh pahala biasa. Kalau itu terkait dengan ritual dan ritual itu terkait dengan masalah personal, ritual itu personal, saudara. Bacaan, apakah dengan bacaan tertentu di dalam iftitahnya, apakah dijaharkan bacaan Al-Qur'annya atau sir, atau mengangkat tangan sampai setelinga ataukah hanya sebahu. Hal yang seperti itu menurut saya personal sekali, dan insya Allah dengan dia berdoa memohon ampun pada setiap tahiyat awal maupun akhir, insya Allah semuanya itu selesai. Tidak perlu diperuncing. Dan ini menurut saya boleh saja ormas Islam itu tetap bersikukuh dengan faham ritual yang dia yakini benarnya. Yang jelas, kehati-hatian memang perlu, jangan sampai kita berlebihan di dalam berritual itu, sehingga ngarang. Tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dianjurkan oleh Nabi, tapi kemudian dikarang-karang sendiri. Saya kira itu sesuatu yang pasti diusahakan untuk dihindarkan. Itu yang menurut saya bagian pertama adanya perbedaan di dalam berormas Islam. NU, Muhammadiyah, persis rasanya ke arah itu. Rasanya ke arah itu. Termasuk saudara tahu bagaimana memastikan Idul Fitri, Idul Adha, mulainya puasa. Nah, saudara sekalian, itu tidak sesuatu yang menurut saya nyata ada di dalam masyarakat dan berkembang sebagai organisasi sosial masyarakat. Yang kedua, sisi kedua dalam organisasi sosial ini adalah fokus urusan sosial apa yang menjadi perhatian utama. Kalau suatu organisasi mungkin fokusnya pada pendidikan atau pelayanan kesehatan. Yang lain mungkin bentuk berbeda lagi. Fokusnya misalnya adalah menyadarkan umat Islam yang di daerah terpencil. Yang lain lagi fokusnya untuk menyatukan teman-teman yang satu ciri ya tertentu dalam ras kita. Tadi disebutkan ada Al-Irsyad, tapi juga ada PT. Nah, jadi saudara sekalian, ciri-ciri sosial seperti itu nggak ada masalah untuk fokusnya. Sehingga saya menganggap sebetulnya ormas ini tidak ada yang perlu dipertentangkan, untuk diperdebatkan, untuk dipertengkarkan. Sungguh. Tidak ada itu harusnya. Jadi kalau itu sendiri mempunyai garapan masing-masing dan kemudian saling menghormati, tidak mencela, tidak menghinakan, tidak menuduh ini itu, keluar dari konteks keormasannya, insya Allah ormas-ormas Islam itu
bisa bersatu untuk mendukung sesuatu yang diperlukan kebersamaan. Jadi bersatu untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan kebersamaannya, bukan yang ketidakbersamaannya. Cara sholat yang sedikit banyak ada perbedaan, tidak ada masalah. Fokus utama garapannya adalah ini sekolah, ini pendidikan pesantren, ini adalah untuk pelayanan kesehatan, ini untuk fokus pada perguruan tinggi, ini untuk menyatukan teman-teman yang sesama ras Arab, sesama ras Cina. Nggak ada masalah. Nggak ada perbedaan itu. Sehingga kita bisa menerima. Jadi sangat tidak layak kalau ada ormas saling bertengkar. Sok. Gitu. Dan ini mesti harus ada yang mengoreksi ini. Harus ada yang mengoreksi. Saya mengatakan kalau ada ormas yang bertingkah laku sok itu, sok benar sendiri, sok hebat sendiri, apalagi sok-soknya itu terkait dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Islam, maka ormas seperti itu perlu ada koreksi secara baiklah sesama ormas Islamnya. Sama orang Islam mengingatkan. Jadi saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, mengapa kok ada ormas Islam yang begitu, katakanlah, garang kepada sesama ormas Islamnya? Mesti ada sesuatu di sana yang keluar dari misi dasar keorganisasiannya, yaitu berislam sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada suatu. Nah, ini saudara sekalian yang saya bilang tadi dipertanyakan oleh Pak Hakim, potensi untuk memberikan persatuan sesama ormas Islam. Saya bilang ini ujungnya itu adalah kebersamaan terhadap sesuatu yang mempunyai beda prinsip dengan Islam. Dan sesuatu yang beda prinsip dengan Islam itulah yang kemudian membuat harusnya ormas Islam itu bersatu. Dan apa itu? Nah, itu yang kemudian kebersamaan dalam masyarakat, dalam kita berhidup sosial, terkait dengan sesuatu yang diperebutkan antara Islam dan bukan Islam. Dan sesuatu yang diperebutkan antara Islam dan bukan Islam, di dalam suatu masyarakat yang plural, yang heterogen, itu pada dasarnya hanya satu, yaitu kepemimpinan formal. Kepemimpinan formal di dalam masyarakat plural. Itu mestinya yang diperebutkan antara orang Islam dan orang yang mempunyai keyakinan berbeda. Tapi orang Islam sering tidak sadar akan kebutuhan itu. Bahkan kemudian dia terpesona oleh sesuatu yang tidak Islamik sehingga berkolaborasi dengan suatu kelompok yang tidak mempunyai misi Islam untuk terkait dengan kepemimpinan formal ini. Itu yang celaka. Itu yang membuat celaka Islam, celaka umat Islam, dan celaka masyarakat plural itu. Tadi disampaikan nikmat Islam itu memberikan efek personal, efek untuk umat Islam, dan efek untuk masyarakat majemuk. Itu sebetulnya inti dari nikmat Islam itu.
Dengan berislam, pribadi itu insya Allah akan tentram hidupnya. Masyarakat umat Islam insya Allah akan rukun, damai, tentram. Tidak saling menghujat, tidak saling tuding, tidak saling menghinakan. Bayangkan, tidak mungkin ormas Islam yang benar itu saling menghinakan. Paling mengatakan, saya begini, kamu begitu ya Pak. Marilah kita saling mendoakan supaya Allah mengampuni siapa yang di antara kita kurang benar. Selesai. Saya menggarap anak-anak muda. Oh enggak, saya menggarap orang-orang yang sudah tua. Oh enggak, saya menggarap ras ini. Ah enggak, saya menggarap suku ini yang saya utamakan. Insya Allah enggak ada masalah. Itu sebetulnya ciri ormas Islam. Tapi sungguh kemudian sangat salah kalau ada ormas Islam yang kemudian secara garang itu melihat temannya sepertinya musuh, lebih musuh dari orang lain. Pasti ada yang salah pada ormas Islam itu. Dan harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Pada titik yang terakhir, mungkin ormas seperti itu harus dikucilkan oleh ormas Islam yang lain. Kalau disadarkan dengan baik-baik tidak bisa. Jadi ada ormas Islam yang diperalat kepentingan non-Islam. Ini harus diwaspadai. Nah, sebaliknya ormas Islam tadi akan bisa menjadi mudah untuk bersatu dan memfokuskan diri yang walaupun berbeda dalam masalah ritualnya, berbeda di dalam garapan sektor pengembangan masyarakat, berbeda dalam wilayah yang mau dikerjakan, berbeda di dalam fokus rasnya yang mau disantuni. Ada satu kebersamaan yang mereka harus kerjakan bersama, yaitu supaya kepemimpinan di masyarakat pluralnya itu di level manapun, level RT, RW, kampus, kampung, provinsi, kabupaten, negara, jangan sampai kepemimpinan di masyarakat plural itu tidak di tangan orang Islam yang benar. Nah, berorganisasi sesama Muslim untuk terkait dengan masalah kepemimpinan formal di masyarakat plural inilah sebetulnya yang disebut sebagai organisasi politik atau partai politik. Jadi secara teori, partai politik bervisi Islam, atau sederhananya disebut partai Islam, itu harusnya didukung oleh seluruh ormas Islam. Itu teorinya begitu. Itu kebersamaan yang bisa dilakukan. Itu kebersamaan yang bisa dilakukan. Bisa beda dalam ritual, khilafiyah. Bisa beda dalam garapan, ras yang sedang digarap. Bisa garapan sosial, bidang sosial. Bisa berbeda di dalam hal-hal yang misalnya area sosial tertentu yang menjadi garapan. Tapi satu yang saya mengatakan bisa dipersatukan harusnya oleh misi politik. Misi politik. Jadi Pak Hakim menyebutkannya Islam politik. Islam politik adalah fokusnya bagaimana masyarakat plural itu dipimpin oleh orang Islam yang benar. Karena itu sungguh perintah Allah, bukan perintah asal perintah. Allah jelas sekali. Jadi itu kunci, saudara. Itu kunci. Sehingga sangat-sangat diharapkan ormas Islam itu sangat toleran terhadap perbedaan personal, ritual, perbedaan garapan, fokus garapannya. Tapi yang harus dijaga betul bersatu kalau sudah
terkait dengan masalah kepemimpinan di society, masyarakat yang plural itu. Menghadapi kepentingan orang lain. Menghadapi persaingan orang lain. Itu sebetulnya yang saya ingin sitir. Ada terjemahan yang menurut saya sangat keliru itu. Dengan istilah fastabiqul khairat itu. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba untuk kebaikan itu. Kemudian sering diartikan sesama orang Islam. Padahal konteks ayatnya itu adalah konteks plural. Dalam surat Al-Baqarah, itu jelas sekali. Konteksnya itu konteks plural. Al-Baqarah 147. Al-Baqarah 148. Atau Al-Maidah 48. Jadi itu persaingan. Persaingan di dalam masyarakat plural itu. Saudara-saudara sekalian, kesadaran orang Islam yang seperti ini yang harus terus dipupuk. Jangan sampai kita diadu domba sesama ormas Islam oleh kepentingan politik orang lain. Nah ini kepentingan politik orang lain, kepentingan kekuasaan orang lain. Orang lain itu ingin menjadi penguasa lah, pastilah. Dan untuk itu orang lain bisa saja itu menyuap ormas A, ormas Islam A. Mendepak ormas Islam B. Dan itu harus disadari oleh orang Islam, ormas Islam. Mereka begitu menjadi pemimpin dunia pluralnya, bisa mengeruk harta, bukan kepalang banyaknya. Bergunung harta bisa mereka ambil tuh dari kekuasaan politik yang dipunyai. Dan kemudian diecer-ecer dalam bentuk remah-remah kepada ormas Islam yang dia sukai. Nah, itu kebodohan ormas Islam yang kalau mau menerima remah-remah untuk hanya menjadi pendukung. Jangan sampai menjadi ormas Islam yang tidak paham. Karena apa? Karena kita akan dibujuki orang dan kita akan ditekuk oleh orang. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhah wa muwalliya fastabiqul khairat. Itu kunci. Coba lihat, fastabiqul khairat konteksnya apa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Islam. Kebenaran itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang, setiap kelompok itu mempunyai keyakinan. Keyakinan Islam atau keyakinan ghairul Islam. Dan mereka bersaing fastabiqul khairat. Itu salah satu ayat. Jadi hidup di dunia plural itu saudara, persaingan. Nah, kuncinya itu persaingannya jangan sampai antar ormas Islam lah, malu-maluin aja. Ya, jadi persaingan di dalam dunia plural itu bukan antar ormas Islam yang tidak ada kepentingan sama sekali, tidak ada persaingan sama sekali, sama-sama orang Islam kok. Yang satu nggarap dunia yang terpencil, yang satu nggarap ras Cina, yang satu nggarap teman-teman Arab, yang satu nggarap pelayanan kesehatan, yang satu nggarap pendidikan Al-Quran, yang satu nggarap sekolah-sekolah formal. Allahu Akbar. Apa
Apa yang salah? Yang satu sholatnya pakai kunut, yang satu sholatnya tidak pakai kunut. Apa salahnya? Itu satu, saudara. Tapi yang tidak boleh adalah kalau ada orang Islam yang kemudian memilih kafirin menjadi pemimpin. Itu yang kemarin kan rame Al-Maidah 51 itu. Itu sangat tegas sekali itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'din. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Itu kan jelas orientasinya politik. Plural itu. Itu bukan takmir masjid atau takmir masjid itu enggak mungkin lah orang Yahudi dan Nasrani suruh menjadi kepala takmir masjid. Ormas Islam enggak mungkin lah Yahudi Nasrani disuruh menjadi ketua ormas Islam, yayasan Islam. Itu plural itu. Jangan sampai orang Islam memberikan kekuasaan formal di wilayah plural itu kepada orang lain. Itu kasarnya. Kalau kamu melakukan itu, wahai orang Islam, maka kamu akan menjadi bagian dari mereka. Dan mereka dan Allah sangat tidak suka pada orang yang melawan tuntunan Allah itu, yang zalim itu. Ditambah lagi ayat yang 152-nya itu. Allahu Akbar. Fataralladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Ternyata mereka bergabungnya dengan orang lain itu hanya ketakutan. Ketakutan tidak mendapatkan remah-remah roti, remah-remah kekuasaan. Jadi saudara sekalian, kekuasaan kepemimpinan dalam suatu society plural itu, dia bisa memberikan dua. Satu diberikan remah-remah roti yang dia telah kumpulkan, bergunung karena kekuasaannya, atau remah-remah kekuasaan kecil-kecil yang tidak mempunyai peran. Jadi kalau ada kekuasaan itu misalnya menteri-menteri, diberikan menteri yang tidak mempunyai arti signifikan. Dan itu tidak disadari oleh dia. Jadi kuncinya jangan sampai ada ormas Islam yang berbuat begitu kelirunya. Sehingga dia memusuhi sama ormas Islam hanya karena untuk mendapatkan remah-remah roti dan remah-remah kekuasaan. Harus ada kebersamaan ormas Islam untuk mendukung suatu persaingan di dalam memperebutkan kepemimpinan formal di dalam masyarakat plural. Itu kata kunci dari mengapa harus ada integrasi antara ormas Islam dan orpol Islam atau partai Islam. Saudara boleh pakai kata integrasi, visinya. Saudara bisa sinergisme, fisiknya. Zaman tadi disebutkan oleh Pak Hakim, zaman awal dulu Masyumi. Masyumi itu adalah kekuatan politik. Di dalamnya ada ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, ada ormas Syarikat Islam. Tapi satu partainya Masyumi. Tapi karena gesekan A, gesekan B, dan itulah orang Islam yang saya bilang sangat rawan. Karena tidak mendasar. Keislamannya itu tidak ideologis istilahnya. Sehingga kemudian mudah diadu domba, maka terjadilah perpecahan-perpecahan yang merugikan kekuatan orang Islam. Persaingan itu harus ada, sudah. Dunia plural itu tidak mungkin tidak bersaing.
Kalau ada orang yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia ini semuanya sama baiknya, itu saya bilang ngomong kosong. Pluralitas itu mesti ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang salah dan ada yang benar. Dalam dunia plural pasti ada persaingan. Fastabiqul khairat. Dan bagaimana persaingan itu memungkinkan terjadi dengan baik, tidak dengan tekanan, tidak dengan suap menyuap, tidak dengan teror, tapi dengan fairness gitu. Dan kemudian dari situ kelihatan orang-orang yang baiklah yang kemudian menjadi pemimpin formal di dalam dunia plural itu. Dan Islam tentu punya idealisme siapa yang harusnya menjadi pemimpin dunia plural. Dalam Al-Maidah sungguh sudah dijelaskan sekali. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, tapi kemudian ditegaskan alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Itu Al-Maidah 55 itu. Saudara-saudara sekalian, saya bilang inilah sebetulnya hakikat dari integrasi ormas Islam dan orpol Islam. Apakah itu bisa kita capai untuk masa depan? Insya Allah bisa. Asal tidak terjadi suatu penyimpangan dari karakter suatu ormas Islam sehingga dia keluar dari misi kebersamaan Islamnya dan dipakai sebagai instrumen oleh orang lain. Mudah-mudahan catatan saya ini bisa menambah wawasan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hakim yang menjelaskan dengan sangat-sangat jelas keberadaan beberapa ormas Islam di negeri ini. Saya kira itu saudara tambahan saya. Saudara moderator, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz Fuad atas tambahnya. Sedikit saya merangkum dari tambah Ustadz Fuad tadi dan juga Ustadz Hakim ya. Dalam berorganisasi ormas apapun itu tidak ada masalah. Yang penting kita tahu tujuan ormas ini didirikan apa. Yang tadi salah satunya yang pertama, masyarakat kita ini ada perbedaan ibadah mahdoh. Yang itu terkait ada 4 mazhab ya. Itu kita tidak bisa memaksa itu semuanya sama. Karena perbedaan ibadah madhu itu khilafiyah, hendaknya khilafiyah. Dan kemudian yang kedua, ormas harus benar-benar fokus dalam urusan sosial. Entah itu pendidikan, entah itu kesehatan, entah itu suku, agama, atau ras. Yang penting silakan ormas bisa saling fokus dengan garapannya masing-masing. Karena ujung-ujungnya adanya kebersamaan ya. Nah, dari perbedaan prinsip itu yang nanti harapannya integrasi antara ormas dan parpol itu menciptakan suatu kepemimpinan yang formal di dalam dunia pluralisme. Nah, itu sih harapan yang tadi sempat saya tangkap ya. Karena di salah satu surat Al-Baqarah ayat 148 mungkin saya bacakan sedikit Ustadz ya. Walikulli wajhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi dan tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri. Ya, yang ia menghadap kepadanya maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Ini maksudnya bukan antara umat muslim tapi lebih ngomong konteksnya dalam dunia plural ya, seperti yang ada hidrogen, masyarakat hidrogen seperti itu. Jadi ini tambahan juga Ustadz buat saya.
terkait konteks ayat ini, surah Al-Baqarah ini, jadi bukan antara muslim, tapi konteksnya ke masyarakat heterogen. Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita di penghujung acara. Mungkin sebelum kita masuk, kita tutup acara majelis ilmu kita malam hari ini, mungkin silakan ada pertanyaan atau ada tambahan terkait materi kita terkait ormas dan orpol dalam masyarakat heterogen atau ini ya, yang ada di Indonesia terkait kondisi masyarakat kita saat ini. Mungkin ini ada Pak Isna ini, ada yang mau ditanyakan, ada ditambahkan, bagus sekali sebelum kita tutup acara kita hari ini. Silakan. Kalau memang Pak Isna ini angkat tangan, Resian, ada mau ditanyakan Pak Isna ini, silakan. Nggak cukup, saya nyimak aja dulu, Mas. Oh, cukup, nyimak dulu. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Hakim dan Ustadz Fuad. Benar-benar materi kita hari ini benar-benar ini ya, ya ini istilahnya daging semua ya, bahasanya seperti itu ya, dikumpas tuntas ya terkait ormas dan orpol. Ya, mudah-mudahan insya Allah bagi yang mungkin belum jelas atau nanti belum bisa mengikuti materi kita malam ini, tenang saja, nanti bisa menyaksikan di channel YouTube Syarikat Islam Politik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustadz Hakim, Ustadz Fuad, Pak Isna ini sudah hadir dalam acara kita hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi berkeberkahan untuk kita semua. Saya sebagai moderator izin pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.